Hai teman-teman semua, apa kabar kalian hari ini? Kali ini Bu Kinara akan membagikan 4 kreasi resep ide jualan yang kekinian. Yang pertama ada custard bread, kemudian yang kedua ada pizza abon ayam. Kemudian yang ketiga ada kue lumpur labu kuning, dan yang keempat kue lumpur pie. Oke teman-teman, langsung saja ikuti bagaimana prosesnya ya. Terima kasih sudah setia di channel Bu Kinara. Terima kasih untuk like, komen, dan juga subscribe-nya ya. Dan sehat selalu untuk kalian semua. Resep pertama adalah custard bread, yang mana ini adalah roti dengan isian flan yang sangat-sangat creamy teman-teman. Langsung ke resepnya ya. Pertama-tama kita tuang sebanyak 250 ml susu full cream. Kemudian tambahkan 2 butir kuning telur. Tuang jadi satu ke dalam satu wadah ya teman-teman. Kemudian tambahkan 5 sendok makan gula pasir. Kalian bisa sesuaikan selera untuk kemanisannya ya. Lanjut tambahkan 3 sendok makan tepung maizena. Untuk kekentalannya juga kalian sesuaikan selera. Ini saya pakai 3 sendok makan tepung maizena. Kemudian tambahkan 1 sendok makan munjung Blue Band atau margarin apa saja mereknya ya teman-teman. Jangan lupa sambil terus diaduk-aduk hingga mengental ya teman-teman. Nah, kalau sudah mengental seperti ini, matikan api, hilangkan sebentar uap panasnya, kemudian masukkan ke dalam kulkas sebentar hingga ngeset. Dan sekarang kita lanjut persiapkan untuk adonan rotinya. 100 ml air ditambah 1 bungkus vermipan dalam satu wadah. Kemudian ditambah juga 1 saset susu kental manis. Tuang menjadi satu. Tambahkan juga 3 sendok makan gula pasir. Aduk-aduk hingga tercampur merata lalu diamkan. Setelah mengembang dan ragi aktif seperti ini ya teman-teman, kemudian tuang ke dalam wadah yang lebih besar. Kemudian tambahkan 1 butir telur. Aduk-aduk hingga tercampur merata. Dan lanjut tambahkan 360 gram tepung terigu. Saya pakai terigu Sania ya teman-teman. Aduk menggunakan spatula sampai semua bahan tercampur dengan merata. Kemudian lanjut uleni sebentar saja. Nah, ini adonan roti sudah mulai kalis ya teman-teman. Kemudian tutup menggunakan kain basah, lalu diamkan selama 1 jam. Nah, setelah mengembang seperti ini, lanjut beri 2 sendok makan Blue Band atau mentega apapun ya. Untuk mereknya kalian bisa sesuaikan selera. Kemudian uleni sebentar hingga kalis seperti ini ya teman-teman. Lanjut sekarang kita bagi-bagi
adonan rotinya sesuaikan dengan selera seberapa besar kalian ingin membuat adonannya ya teman-teman. Kemudian lanjut bulat-bulatkan adonan dan diamkan sebentar hingga sedikit mengembang. Nah sekarang lanjut kita isi dengan fla yang sudah kita masukkan ke dalam kulkas tadi ya teman-teman. Isi secukupnya saja, jangan sampai terlalu penuh, nanti akan meluber keluar jadinya teman-teman. Jadi pastikan isian dan kulitnya seimbang sehingga bisa tertutup dengan rapat ya teman-teman. Nah seperti ini. Kemudian lanjut isi semua adonan rotinya dengan flas sampai dengan selesai ya teman-teman. Usahakan saat kalian menipiskan adonan rotinya, bagian tengahnya jangan ditipiskan ya teman-teman. Jadi kalian tipiskan, lebarkan bagian samping-sampingnya saja. Kenapa? Karena di bagian tengahnya itu nanti saat menutup merapatkan akan tertarik dan menipis sendiri. Jadi kalau dari awal sudah tipis maka akan mudah sobek dan bocor nantinya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut mulai panggang dengan cetakan seperti ini, atau kalian bisa menggunakan teflon biasa atau wajan biasa juga bisa ya teman-teman. Jadi fleksibelkan dengan apa yang kalian punya, hasilnya akan tetap sama. Nah setelah kita taruh ini semua ke dalam teflon atau cetakan seperti saya ini, kalian oles-olesi dengan minyak goreng sedikit saja, jangan terlalu basah ya teman-teman. Kemudian sambil terus dibolak-balik ya teman-teman, agar kematangannya bisa merata dan sempurna. Oh ya, satu hal lagi teman-teman, saat memanggang pastikan apinya api kecil saja ya teman-teman, jangan api sedang atau api besar, apalagi akan mudah gosong dan matang di luar tetapi dalamnya masih akan mentah. Untuk proses pemanggangannya memang harus terus dibolak-balik ya teman-teman, agar semuanya bisa matang sempurna dan tidak mudah gosong. Nah, ini sudah mulai matang ya teman-teman. Sekarang kita angkat, kita sisihkan ke dalam wadah. Nah seperti ini teman-teman, cantik banget kan? Jadi tidak terlalu gosong dan tidak coklat banget, seperti ini intinya kematangannya ya teman-teman. Nah ini sudah selesai, semuanya sudah saya panggang, saatnya siap untuk disajikan. Dan lanjut sekarang ke resep kedua, pizza mini abon ayam. Langsung saja kita ke proses awal. Kita coba tes dulu keaktifan raginya ya teman-teman. 1 sendok gula masukkan dalam gelas berisi air hangat sebanyak 100 ml. Tambahkan 1 sendok makan Fermipan. Aduk semuanya menjadi satu dalam gelas ya teman-teman. Kemudian setelah teraduk dan tercampur merata, sisihkan sebentar sekian menit untuk melihat mau naik atau aktif ya teman-teman. Sambil itu kita persiapkan dalam wadah terpisah 2 sendok makan gula pasir, kemudian 20 sendok makan tepung terigu protein sedang, kemudian lanjut tambahkan 1 sendok teh garam. Nah sekarang saya cek sudah aktif untuk Fermipannya ya teman-teman. Tuang sekalian jadi satu dalam wadah yang sama. Lalu lanjut tambahkan 1 butir telur.
Aduk-aduk hingga tercampur merata ke semua bahannya ya teman-teman. Sambil tambahkan 1 sendok makan susu kental manis dan 1 sendok makan vanili cair. Kalian boleh pakai vanili bubuk ya teman-teman. Aduk kembali hingga tercampur merata. Tambahkan sedikit air, kira-kira 1-2 sendok makan ya teman-teman. Kemudian sekarang saya mau uleni saja pakai tangan ya teman-teman. Uleninya tidak perlu terlalu bertenaga banget ya teman-teman, sekedarnya saja. Yang penting semua bahan tercampur merata. Nah, uleni sampai seperti ini saja ya teman-teman. Kemudian tambahkan 2 sendok makan minyak goreng. Kalian boleh pakai mentega juga ya teman-teman. Sesuaikan selera saja. Tidak sangat berpengaruh ya teman-teman. Hasilnya akan tetap sama nanti, mau pakai minyak ataupun mentega. Nah, lanjut sekarang diamkan selama kisaran 1 jam sampai mengembang seperti ini. Sekarang kita uleni sebentar dan lanjut kita bagi-bagi ya teman-teman, dipotong-potong kecil-kecil karena saya akan membuat pizzanya ukuran mini. Nah, setelah dipotong-potong, bulat-bulatkan seperti ini ya teman-teman. Untuk ukurannya kalian sesuaikan saja seberapa kalian mau buat ukuran pizzanya. Kalau saya sekecil ini karena saya akan cetak nanti pakai teflon yang size untuk pizza mini. Nah, setelah dibulat-bulatkan, lanjut sekarang kita pipihkan sebesar cetakannya ya teman-teman. Nah, segitu saja seperti ini. Cukup tunggu sebentar sampai mengembang. Taruh sebagian di atas cetakannya dan sesuaikan, ratakan menurut cetakan teflon yang kalian pakai ya teman-teman. Ini saya pakai teflon yang lubang 7. Nah, ini adalah saus spaghetti ya teman-teman. Oles-oles di atasnya. Saya pakai saus spaghettinya yang bolognese. Jadi agak ada daging-dagingnya gitu ya teman-teman. Dan aromanya itu enak banget, khas. Kemudian saya tambahkan parsley atau seledri kering ya teman-teman. Kalian juga bisa pakai seledri basah, kalian cincang kecil-kecil. Lanjut, sekarang saya tambahkan abon ayam di atasnya. Ratakan ke semua bagian ya teman-teman. Seberapa banyaknya kalian sesuaikan selera saja. Kemudian tambahkan saus sambal. Ini saya pakai saus sambal ya teman-teman. Tapi kalau kalian mau pakai mayones atau saus tomat, itu pun bisa. Ini fungsinya maksud saya untuk merekatkan nanti irisan cabenya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi saat nanti kita angkat, cabenya tidak akan jatuh. Kemudian tambahkan di atasnya sedikit oregano ya teman-teman, agar aromanya benar-benar seperti pizza. Banyak dijual di supermarket ataupun kalau tidak ada, ini opsional ya teman-teman, kalian bisa skip. Nah, sudah siap semuanya. Sekarang kita tutup dan panggang dengan api kecil saja ya teman-teman. Sebentar saja, kisaran 3-5 menit. Nah, setelah matang akan jadinya seperti ini. Wow, cantik banget ya teman-teman untuk ide jualan kalian. Nah, ini juga enak dan gurih banget teman-teman. Jadi wajib banget kalian coba. Lanjutkan sampai ke semua adonan selesai dan habis ya teman-teman.
Lakukan semua step by stepnya sama seperti dari awal tadi. Selamat mencoba! Pizza mini abon ayam siap disajikan. Dan kemudian lanjut ke resep yang ketiga, kue lumpur labu kuning. Langsung saja kita ke proses awal ya teman-teman. Kita kukus terlebih dahulu 1/4 buah labu kuning. Lalu kemudian setelah dikukus kita kerok-kerok dulu isi buahnya ya teman-teman. Sisihkan di satu piring. Dan setelah dikerok, lanjut kita lumatkan, haluskan atau hancurkan ya teman-teman. Cukup pakai sendok saja seperti ini. Karena sudah dikukus jadi lebih mudah. Kemudian siapkan satu tempat yang lebih besar, tuang labu kuning yang sudah dihaluskan. 1/4 labu kuning ini setara dengan 13 sendok makan ya teman-teman. Kemudian lanjut tambahkan 15 sendok makan tepung terigu. Kemudian tambahkan 7 sendok makan gula pasir. Dan lanjut tambahkan setengah sendok teh garam dan 400 ml air susu. Dan lanjut aduk ke semua bahannya hingga tercampur merata dan adonan menjadi halus lembut ya teman-teman. Kemudian tambahkan 2 butir telur ya teman-teman. Lalu aduk kembali. Kemudian tambahkan 1 sendok makan vanili cair. Dan aduk kembali. Setelah merata dan adonan menjadi halus, tambahkan 2 sendok makan margarin atau mentega yang sudah dicairkan terlebih dahulu ya teman-teman. Usahakan memasukkannya saat dalam keadaan menteganya hangat. Kemudian aduk kembali hingga tercampur merata. Nah, sampai seperti ini konsistensi adonannya ya teman-teman. Lanjut sekarang kita persiapkan cetakannya. Olesi terlebih dahulu dengan minyak goreng atau mentega ya. Ini saya pakai cetakan teflon 12 lubang ya teman-teman, khusus untuk cetakan kue lumpur. Kalian boleh pakai cetakan apa saja. Lanjut, setelah sedikit hangat, mulai masukkan adonannya ke dalam cetakan. Apinya usahakan jangan terlalu besar ya teman-teman, jangan juga terlalu kecil. Jadi di posisi api sedang saja. Dan lanjut, setelah cetakan terisi semua, kemudian tutup sebentar saja sampai terlihat kematangannya seperti ini, sedikit setengah matang. Kemudian masukkan topping, saya pakai kismis ya teman-teman. Pas tepat di tengah-tengah adonan kue lumpurnya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian tutup kembali sebentar saja sampai kematangan sempurna. Nah, kue lumpur labu kuning ini sudah matang ya teman-teman. Sekarang kita angkat satu persatu dan coba lihat, cantik banget kan teman-teman. Dan juga tidak kegosongan karena saya pakai api sedang saja. Kue lumpur labu kuning selain menyehatkan karena kandungan labu kuningnya, ini pun sangat digemari segala kalangan pastinya.
Dan juga ini bisa banget untuk ide jualan kalian atau untuk isian snack box atau ketika kalian ada arisan dan ketemuan bersama teman-teman, jangan bersama mantan ya. Jadi ini juga sangat recommended sebagai hidangan snack camilan untuk kalian semua. Nah, coba lihat teman-teman, ini saya belah dan lembut banget. Serat-serat dari labu kuningnya sangat terlihat jelas ya teman-teman, karena saya hanya hancurkan biasa saja tanpa pakai chopper. Jadi terlihat lebih bertekstur ya teman-teman labu kuningnya. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Sampai di sini dulu video saya kali ini. Sampai bertemu kembali di next video ya teman-teman. Semoga suka dan bermanfaat untuk kalian semua. Dan kemudian yang terakhir, sekarang kita buat resep kue lumpur pie. Ikuti terus. Proses pertama, pembuatan flan ya teman-teman. Persiapkan sebanyak 250 susu segar atau pakai susu kental manis dicampur air juga boleh. Kemudian masukkan 5 sendok makan gula pasir. Tambahkan air lagi sebanyak 250 ml. Kemudian tambahkan 3 sendok makan tepung maizena dan 2 butir kuning telur. Aduk-aduk hingga merata terlebih dahulu sebelum dipanaskan ya teman-teman. Dan kemudian tambahkan 1 sendok makan margarin dan lanjut. Kemudian sekarang kita panaskan, aduk-aduk hingga mengental. Usahakan aduk terus saat sedang dipanaskan ya teman-teman. Ini menjaga agar tidak bergerindil. Jadi nanti hasil flannya akan lembut banget. Nah, ini sudah mulai mengental ya teman-teman. Kemudian sekarang matikan kompor dan sisihkan hingga uap panasnya hilang ya teman-teman. Kemudian setelah uap panasnya mulai hilang, masukkan ke dalam piping bag dan ikat agar tidak mengering ya teman-teman. Sisihkan terlebih dahulu sambil kita memulai mempersiapkan untuk bahan-bahan kue lumpurnya. Nah lanjut, sekarang kita kukus labu kuningnya ya teman-teman. Ini saya pakai hanya 1/4 buah, tapi saya akan kukus semua karena saya mau pakai untuk bahan kue yang lain. 1/4 buah itu nanti hasilnya kisaran 13 sendok makan ya teman-teman. Lanjut, setelah labu kuning dikukus, sekarang kita kerok isi buah labu kuningnya ya teman-teman. Taruh ke dalam piring dan kita haluskan. Kemudian masukkan labu kuning yang sudah kita haluskan ke dalam satu wadah yang lebih besar ya teman-teman, karena akan dicampur dengan bahan adonan yang lain. Kemudian tambahkan 15 sendok makan tepung terigu ya teman-teman. Masih dalam satu wadah yang sama ya. Kemudian tambahkan gula pasir sebanyak 5 sendok makan. Dan tambahkan juga setengah sendok teh garam. Kemudian tambahkan air susu atau juga kalian boleh pakai santan sebanyak 400 ml ya teman-teman. Dan aduk menjadi satu hingga tercampur merata dan lembut, hasilnya tidak bergerindil ya teman-teman. Kemudian setelah tercampur merata, tambahkan 2 butir telur. Aduk kembali hingga merata.
Tambahkan sedikit vanili cair atau bubuk untuk penambah aroma aja ya teman-teman. Ini opsional, kalian boleh pakai, boleh juga tidak. Nah, kemudian sekarang tambahkan 2 sendok margarin, tapi cairkan terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian tuang jadi satu ke dalam adonan bersamaan dengan yang lain. Aduk kembali hingga tercampur merata. Nah, untuk konsistensinya adonannya seperti ini ya teman-teman. Lanjut sekarang kita persiapkan cetakan. Ini saya pakai teflon yang ukuran 12 lubang ya teman-teman. Kemudian masukkan penuh adonan kue lumpurnya ke dalam cetakan. Nah, setelah mulai membentuk pinggiran kue lumpurnya, kemudian ambil adonan yang di bagian tengahnya ya teman-teman. Nah, caranya seperti dalam video itu ya teman-teman. Kita ambil adonan bagian tengahnya di dalam cetakannya. Jadi seperti membentuk lubang nanti di tengahnya ya teman-teman. Kemudian panaskan sebentar hingga kematangan merata ya teman-teman. Dan lanjut, sekarang kita angkat satu persatu kue lumpur yang sudah matang ya teman-teman. Nah, kulit kue lumpurnya pun sudah siap diisi dengan fla yang di awal tadi kita buat ya teman-teman. Nah, sekarang kita mulai isi lubang-lubang di tengah kulit kue lumpurnya. Isi sesuaikan dengan selera ya teman-teman. Kalian boleh penuh atau setengah, sesuaikan saja. Kue lumpur labu kuning isi fla ini benar-benar lembut, enak, dan tak terkatakan dah rasanya teman-teman. Ini benar-benar hidangan spesial, bisa juga untuk ide jualan kalian yang pastinya bakalan laris banget. Karena rasanya ini ada gurih-gurihnya juga, manisnya dapat, dan ada asam-asam nanti dari kismis, buah kismisnya. Enak banget teman-teman, kalian wajib banget untuk mencoba. Nah, ini saya mulai beri topping kismis ya teman-teman. Kalau kalian mau pakai topping yang lain, bisa juga pakai dengan choco chip atau kalian pakai irisan buah-buahan juga bisa teman-teman. Jadi seperti pie susu seperti itu, tetap enak rasanya. Jadi selamat mencoba teman-teman. Nah, akhirnya sampai di sini dulu video saya kali ini ya teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti video saya sampai akhir. Sampai bertemu di next video. Sehat selalu dan tetap bersyukur. Bye bye.